Pokoknya heboh banget karena terlalu cepat, terlalu sakit. Jadi kayak lupa bernapas tuh seperti apa gitu. Bernapas kalau lagi kontraksi. Terus gue sampai salah ngeden, tau gak lo. Aduh, ampun deh. Terus aduh bener-bener deh heboh itu. Hai, halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi sama Mam Ayah dan Lara. Sebentar lagi Lara ulang tahun yang pertama. Ya, nggak berasa ya. Ya Allah, udah mau 1 tahun anakku. Rasanya baru kemarin lahiran. Nah, karena menjelang 1 tahun, aku mau sharing sama teman-teman pengalamanku melahirkan Lara. Karena saat lahiran Lara, usiaku tuh 45 tahun. Bukan usia muda ya, walaupun udah anaknya indah. Ini Lara yang nomor 3. Nah, jadi moral of story-nya sih, jadi jangan patah semangat yang usia di atas 40 mau punya anak gitu. Jadi yang penting siap mental, ya nggak sih? Ya umur berapapun kalau nggak siap mental untuk lahiran ya pasti akan stres gitu. Nah, aku mau berbagi pengalaman aku lahiran Lara di usia 45 tahun secara normal dan tidak pakai obat penahan rasa sakit atau tanpa painkiller. Oh, Lara mau tidur, aku tidurin Lara dulu ya. Iya, mau bobo. Dadah dulu. Dadah. Dadah. Kiss bye. Kiss bye. Kiss bye-nya mana? Kiss bye. Muah gitu. Muah. Lara udah bisa bersiul loh. Bersiul gimana dia bersiul? Ya, bersiul, bisa bersiul. Ngeledekin gimana? Yaudah. Kalau ngeledekin abangnya gitu. Iya. Ya udah, biar enak ngobrolnya, aku tidurin Lara dulu ya. Lara udah di tempat tidurnya. Kita coba lanjut ya. Biasanya sih Lara anteng biar ada suara ya. Kalau enggak kita pindah ke kamarnya anak-anak cowok. Ya, jadi bisa dibilang beruntung sih aku lahiran Lara ini ya. Karena sangat mudah dan sangat cepat. Jadi waktu itu tanggal 19 November. Oh ya, Lara lahirnya tanggal 20 November 2019. Sionya babi ya. Beruntung katanya. Amin. Jadi tanggal 19 itu kebenaran pas waktunya cek si baby gitu. Nah, terus aku sih udah ngalamin kayak kontraksi palsu gitu. Lara tuh umur berapa ya? 40. Nih, ya 40 minggu ya kalau nggak salah. Apa 38 ya? Lupa aku. Ntar aku lihat lagi deh. Ntar aku kasih deskripsinya. Aku lupa. Jadi tanggal 19 itu aku seperti biasa ya beraktivitas, jemput Tobi sekolah gitu. Terus Tobi kelar jam setengah tiga aku jemput Tobi. Terus aku saat jemput tuh udah berasa kayak ada kontraksi kecil gitu ya, tapi ya udahlah gitu. Terus udah habis jemput Tobi pulang ke rumah, Tobi makan, terus aku rebahan karena udah mulai sakit banget gitu. Terus aku rebahan sama anak-anak sambil nonton TV gitu. Terus aku berasa banget ya ampun gitu ya, sambil zikir gitu ya. Terus tapi aduh gitu. Supaya apa ya, zikir, meditasi itu caraku untuk biar nggak sakit ya. Terus sambil aku posting fotoku sama perut, sama foto anak-anak lagi di kakiku gitu. Mereka nonton TV gitu di sofa kan. Terus oh ya, captionnya aku tulis
lagi menikmati kontraksi gitu. Terus ibunya temanku bilang gitu, ayah biasanya kalau anak perempuan itu cepet loh lahirannya. Oh ya tante gitu, ya aku inget-inget deh gitu. Jadi aku hati-hati banget gitu loh, karena memang udah 40 minggu ya. Terus udah, aku memang ada janji sama ginekolog itu jam 3:30 apa ya, 3:30 enggak, jam 4 aku ada aspeknya jam 4, jadi nunggu suami pulang kerja dulu gitu. Terus udah semakin enak rasanya. Terus ya udah, terus kita ke dokter gitu kan, terus ke rumah sakit. Kebenaran rumah sakitnya kan cuma deket, cuma 5 menit kalau naik mobil gitu. Terus sudah pas di sana, terus aku bilang, aku kok rasanya kayak nggak enak ya, perutnya tuh kayaknya aduh ketekan banget, kontraksi gitu. Tapi aku nggak tahu ini kontraksi palsu apa bukan gitu, karena kan udah minggunya ya. Terus sama kebenaran si ginekolognya ada abstrak dadakan, jadi kita sama si suster senior gitu. Terus aku bilang, boleh nggak aku dicek gitu. Terus dilihat sih di apa namanya, PSG ya kalau di Indonesia, di sini dibilangnya echo. Di echo, terus Lara nggak tidur ternyata. Di echo fine, babynya bagus, terus posisinya udah di bawah gitu, kepalanya gitu kan. Terus aku bilang, suster, boleh nggak aku dicek dalam gitu, karena kayaknya rasanya different gitu loh, kayaknya ada rasa beda gitu loh, aku pengen tahu udah bukaan apa belum, aku bilang gitu. Terus oke, biar yakin ya, dia bilang gitu. Terus dia sambil cerita-cerita, ternyata dia tuh sering banget dokternya nih ke Indonesia. Dia punya kakak juga tinggal di Papua ternyata. Senang banget kan, kebenaran banget juga gitu loh. Semua dokter-dokter yang nanganin aku pasti berhubungan sama Indonesia. Yang pertama dokternya Tobi, pernah jadi dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terus yang kedua, dia tuh anak Indo. Keren ya. Indo Jakarta sama orang Rotterdam gitu. Terus lucu banget gitu. Terus yang ketiga ini suster sih, memang dia nggak utama ngenanganin aku gitu loh. Cuman ya lucu aja gitu. Ya terus sudah diperiksa, wah udah bukaan 3 katanya. Aku bilang ya ampun, bukaan 3. Gila aja, soalnya waktu sama Tobi kan aku nggak ngerasain kontraksi beneran ya, karena waktu Tobi kan aku ada something ya, problem ya. Terus yang waktu Kai itu kontraksi palsu terus, sampai aku tuh disuruh pulang 4 kali, sampai aku ngambek tau nggak mau melahiran. Gila ya. Terus udah aku bilang, bukaan ketiga. Waduh, aku bilang, aduh terus gimana nih dokter? Aku bilang gitu. Terus gimana nih suster gitu. Ya kamu berarti mesti hati-hati, ini bisa kapan aja gitu. Bisa nanti 1 jam lagi, bisa nanti malam, atau malam bisa besok, kita kan nggak pernah tahu. Ya tapi kamu harus hati-hati, pokoknya jangan sampai air ketubannya kering gitu kan, jangan sampai pecah. Pokoknya air ketuban pecah, ada pendarahan, itu langsung calling dokter katanya, harus calling rumah sakit. Terus ya udah aku bilang, ya, berarti aku pulang nih. Iya, kamu lahiran sekarang deh katanya. Lahiran sekarang deh katanya, karena malam ini katanya, kalau malam ini aku lagi tugas katanya gitu. Wah enak banget, tapi kan mana bisa diatur kayak gitu ya. Udah, terus akhirnya aku pulang ke rumah sambil mikir gitu loh, ini kayaknya bakalan hari ini gitu lah lahirannya, atau enggak malam gitu, tengah malam gitu. Terus aku kan mesti mikir gitu, di Indonesia kan di Belanda kan nggak sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan gampang ya, ada saudara, kita kan nggak, aku sama keluarga suami kan nggak deket ya, maksudnya ya nanti deh aku cerita. Marahan sama mertua, terus udah nggak mau kontak lagi aku sama mertua gitu. Terus ya andalanku ya teman-teman baik ya. Terus ya udah aku kontak teman-teman yang baik gitu ya, Buci, Ana sama Gina gitu kan, buat mereka bagi tugasnya gimana nih gitu loh.
karena mereka selalu yang welcome ya, always will help gitu loh. Jadi aku bagi tugas sama mereka bertiga gitu, ini gimana nih gitu kan. Anytime, karena kebenaran Ana dan Gina satu kota dan deket banget dari rumah, jadi mereka yang harus siap-siap gitu loh. Anytime di tengah malam aku calling gitu loh. Kebenaran mereka kan masih single ya. Ya Ana sekarang lagi hamil juga, seneng banget. Terus ya udah akhirnya mereka Gina masih kerja. Terus dia bilang, aku nggak bisa datang jam 6, jam 7. Aku langsung datang aja pulang kerja, katanya gitu. Aduh, alhamdulillah gitu. Ana juga. Terus sementara Buci aku bilang, karena dia rumahnya di Den Haag kan, aku bilang kamu tunggu aja gitu. Terus karena dia juga ada suami kan, harus diurus gitu. Terus aku bilang, oke, sekarang tugasnya Ana sama Gina gitu. Terus udah aku bilang, itu kontraksi enak banget gitu kan. Terus aku untung ada bola gym ya. Bola gym itu ngebantu banget untuk ibu-ibu yang lagi kontraksi ya. Jadi kita main bola aja, duduk di bola gitu kan, sambil menikmati kontraksi gitu kan. Terus sambil ngobrol sama mereka gitu kan. Jadi yang penting kan, karena di rumah sakit kan nggak boleh, di sini kan rumah sakitnya gitu, nggak boleh ditungguin ya sama orang lain gitu loh, harus satu orang aja gitu. Dan aku selalu maunya sama suamiku, nggak mau ada orang lain gitu. Aku mau ini special private, hanya buat aku sama suamiku gitu. Terus ya udah jam 8, jam 9 malam gitu, jam 10 gitu. Aku telepon, gimana nih, udah bukaan berapa? Ya nggak tahu gitu kan. Tapi udah terus aku ditulis gitu loh, intervalnya berapa gitu. Jadi rasa sakitnya tuh berapa menit sekali gitu kan. Kalau udah rehel mata, udah apa ya? Rehel mata tuh udah rutin gitu ya, segitu. Terus udah pas 10 menit, kadang 15 menit, kadang 5 menit sekali gitu. Jadi kan belum rutin ya. Jadi udah telepon rumah sakit, udah nih semakin sakit, udah tunggu aja sejam. Ya di Belanda begitu deh, rumah sakitnya nggak kayak di Indonesia, enak banget. Aduh aku sakit gitu kan, tinggal udah di rumah sakit, tinggal duduk tungguin dokter. Sini nggak bisa, janji dulu gitu ya. Terus udah setelah itu jam berapa ya, akhirnya aku bilang aku udah nggak kuat lagi nih. Akhirnya jam berapa ya, jam 12:30 aku suamiku telepon, ini gimana, katanya udah sakit banget, udah nggak kuat katanya gitu. Kadang-kadang di sini emang harus sedikit drama. Jadi boleh ke rumah sakit tahu, emang harus begitu gitu. Terus udah akhirnya 12:30 telepon dokter. Terus kita udah gitu lagi dingin banget tau gak? Terus sudah akhirnya udah anak-anak tuh udah tidur kan, Tobi sama Kai udah tidur. Terus jadi aku ke rumah sakit tuh anak-anak nggak tahu gitu, karena mereka udah tidur. Mereka kan udah biasa jam tidurnya tuh jam 7 jam 8 gitu. Jadi mereka udah tidur. Terus udah akhirnya aku jam 12:30 telepon rumah sakit. Oke, tinggal ke sana. Koper kan semua udah siap ya. Terus jam 1 kita ke rumah sakit gitu. Udah rumah sakit udah langsung gitu. Terus yang banyak juga yang lahiran gitu. Terus sudah udah nih pas gitu dilihat, masih bukaan 3 katanya. Lama amat. Terus udah suruh tunggu sebentar gitu kan. Terus udah karena nunggu si ginekolog ya, ginekolognya datang dan masih bukaan 3. Terus aku bilang udah siap-siap aja ditolak. Secara waktu Kai aku udah sakit banget gitu ya, tapi karena aku masih bisa bicara, masih bisa bercanda, jadi mereka pikir ini nggak sakit banget. Padahal kan tingkat sakitnya orang kan beda-beda ya. Terus terus akhirnya aku udah siap disuruh pulang ya, diusir gitu ya. Aku udah siap gitu. Tapi ternyata dia bilang gini, kamu maunya apa gitu, mau stay di sini atau mau pulang gitu. Ya aku bilang ya aku sih pengennya stay ya, karena kita nggak pernah tahu kapan lahiran. Nanti kalau aku sampai rumah toto lahiran gimana? Aku bilang karena aku nggak boleh, karena medis aku nggak boleh lahiran di rumah gitu. Karena di Belanda kan boleh milih di rumah atau di rumah sakit. Sementara aku nggak boleh gitu, nggak boleh lahiran di rumah.
Terus ya udah, akhirnya oke, kamu di sini. Oh boleh ya, ya Allah aku senang banget, boleh stay gitu. Terus akhirnya gini, biar kamu badannya enak katanya, ya udah mandi air hangat, jadi nanti kontraksinya juga hilang katanya gitu. Oh ya udah, oke. Akhirnya ya udah, akhirnya aku mandi gitu kan. Terus mandi, aduh enak banget. Terus udah sebentar, Laranya nangis. Nah terus udah nih, abis mandi aku udah enak banget rasanya. Terus gitu lega gitu kayaknya, karena kan nggak mandi dari pagi gitu. Terus udah akhirnya aku lying down gitu kan di bednya gitu, sambil kasih apa sih, ada kabel untuk kontraksi sama jantungnya si baby ya. Suamiku tetap di sebelahku gitu. Terus tinggal nunggu nih berapa gitu bukaannya gitu. Terus sudah nggak lama, berapa ya, sejam kemudian si suster senior datang, tapi bukannya waktu periksa di tanggal 19 ya. Ini kan ceritanya udah dini hari di tanggal 20 gitu. Terus udah pas gitu, udah bukaan berapa nih ya, karena aku penasaran banget gitu loh. Melilit-lilit gitu ya, aduh sakit gitu. Tapi ya aku bersyukur juga ya, karena aku kan sering meditasi gitu ya, untuk kalau aku lagi pusing, lagi pening itu aku pasti meditasi ya, untuk nenangin diri, meditasi, zikir gitu ya, sholat udah pastilah. Terus udah, terus tapi aku apa ya, tetap nggak bisa yang kayak waktu Kai. Kai itu aku tenang banget loh, rasanya tuh lebih sakit dari waktu Kai ya, mau lahiran Kai itu aku lebih sakit banget. Tapi yang ini nggak sakit, cuman gitu loh, apa ya rasanya ya kayak gitu loh. Jadi ya sakit, cuman ya masih bisa ditahan gitu. Kalau Kai itu aku yang jadi aku benar-benar mesti konsentrasi. Aku sampai omelin suamiku ya waktu itu ya, karena dia ngomong mulai, dia juga stres soalnya. Jadi tapi ini suamiku yang ketiga ini yang ditenang gitu. Terus aku juga jadi kebawa tenang kan. Terus sudah sakit banget ya. Terus udah yang ini, karena semuanya serba cepat, aku jadi nggak jadi kayak lupa bernapas tuh seperti apa gitu. Bernapas kalau lagi kontraksi. Terus udah nggak sempet meditasi yang bener-bener meditasi gitu loh. Jadi cuman jikir-jikir yang cepet begitu, tau nggak? Jadi yang udah apa, sayang mau lihat kamera gitu ya. Iya, lagi ceritain kamu. Anakku emang pada narsis ini. Iya, jadi terus sudah kan, udah akhirnya datang nih si suster senior sama asistennya. Ya, sebelumnya aku nanya gitu, aku dikasih ini enggak painkiller gitu kan. Emang nggak ada pembicaraan kayak gitu, nggak ada gitu. Waktu anak pertama, kedua sih kita udah ngobrol dapat apa gitu kan, karena kan ada pilihan gitu loh. Ada yang ruprik yang disuntik di belakang, atau taruh dulu deh Lara, kayaknya dia mau main. Ada? Mami tutup dulu pintunya ya. Iya, jadi pas aku jadi ada tiga jenis painkiller gitu loh, yang bisa kita pilih gitu. Jadi satu yang kayak ruprik, terus satu ruprik tuh di punggung ya, suntik punggung, epidural ya kalau nggak salah. Terus yang kedua bisa morfin tuh yang kita pencet sendiri gitu loh. Kalau kita sakit banget kita pencet gitu loh, jadi dia bekerja gitu. Terus pokoknya kalau pas sakit kita baru pencet gitu loh. Sementara kalau epidural kan dia udah berapa jam. Nah kalau udah hilang terus pas kita lahiran kan bingung juga ya, masih sakit gitu. Terus yang ketiga pil ya kalau nggak salah, lupa aku. Nah terus tapi ini kok nggak ada gitu. Aku bingung sama suamiku, kok darling kok nggak ditanya soal itu ya, coba kamu tanya dia, aku bilang gitu. Terus ditanya pas lagi ada si suster asisten gitu ya. Terus dia bilang kalian belum bicara itu belum gitu, coba ya udah nanti deh tanya katanya gitu. Nah udah ada yang senior datang. Pas yang senior datang ya udah nanti kita lihat deh bisa dikasih yang mana katanya gitu. Terus
gitu. Sekarang kita cek bukaannya, jangan sayang, kita cek bukaannya berapa gitu. Pas jangan ya. Pas dibuka, bukaannya berapa? Sudah 8. Katanya, wah ini sih udah nggak bisa dikasih udah nggak bisa dikasih painkiller katanya. Aku bilang, jadi nggak pakai painkiller nggak? Katanya gitu, udah terlambat katanya. Nanti kasih painkiller pas kamu lahiran, kamu nggak ngerasain apa-apa katanya gitu, nggak bisa ngedorong anak kamu katanya gitu. Mau katanya, aku diomelin gitu, galak banget. Gue galakin lagi aja. Gue bilang, oke, kamu ready nggak? Pokoknya ready nggak ready, kamu harus ready katanya gitu. Pokoknya kamu harus berjuang katanya untuk anak kamu dan diri kamu katanya gitu. Terus ya kamu harus terima sakit memang. Aku bilang, tapi dokter gitu, jangan galak-galak ya, kamu harus nice sama aku ya, jadi aku lahirannya enak gitu. Aku emang suka gitu, aku selalu ngomong gitu. Jadi aku harus dapat suasana yang menyenangkan gitu, yang enak, jadi aku juga bisa rilisnya enak gitu. Jadi aku udah kasih gitu ya, pokoknya nice word only, gue bilang gitu. Terus ya oke, katanya gitu. Galak juga. Gue galakin lagi kalau galak. Terus udah oke, ready Amna. Enggak gue bilang gitu. Pokoknya heboh banget karena terlalu cepat, terlalu sakit. Ya begitu, jadi gue nggak sempet juga mikir yang gimana gitu ya, nggak sempet yang untuk nenangin diri, itu nggak sempet gitu loh. Karena terus saya gini, biar cepat katanya gitu. Terus dia tusuk kan si air ketuban kan, biar keluar gitu kan. Terus biar anaknya juga keluar gitu. Terus kurang nih katanya gitu ya, udah tusuk gitu, ini belum katanya gitu. Gue bilang gitu, terus gitu. Terus disuruh si asisten ngambil yang jarum yang lebih panjang. Gue sampai takut, gue nggak mau ngeliat, tau gak? Ya Allah, gila, panjang banget, Bo. Segini kali ya panjangnya, gila. Terus udah digesek gitu, Allahu Akbar, sakit banget. Terus gue bilang, aduh nggak bisa gitu. Terus gitu, gue sampai salah salah ngeden, tau gak lo? Jadi kayaknya gue digitu-gituin tuh, itu gue, aduh ampun deh. Terus aduh bener-bener deh heboh itu. Terus yang cepet banget, bener-bener wow begitu kan, iya ayo keluarin, tekan yang benar gitu. Sampai gue salah neken, jangan, kayak heboh banget deh pokoknya. Jangan tekan paha gue, kata si susternya gitu kan. Ya sorry gue bilang gitu. Abis gue bingung gitu, bener-bener bingung bagaimana mesti kontraksi, karena bener-bener sakitnya tuh luar biasa gitu. Karena kan nggak pakai obat itu ya, nggak pakai painkiller gitu loh. Jadinya luar biasa sakit gitu loh. Wah gila. Terus bener-bener yang semua tenaga dikeluarin, tau nggak? Udah pokoknya lupa gerakan yoganya, lupa pernapasan cara yoganya, lupa gitu loh. Tapi alhamdulillah di 3:30 ya, 3:30 kurang kalau nggak salah, Lara lahiran. Wah lega, capeknya luar biasa. Aduh bener-bener deh heboh itu. Cepet banget soal lahirannya, kayaknya cuma 20 menit sama proses itu ya, jebret gitu, keluar langsung blang. Tapi nggak seheboh waktu Kai sih. Kalau Kai bener-bener berat, air ketubannya tuh ke suamiku. Kalau ini enggak, tapi cepet gitu loh, cepet banget gitu loh. Terus yang wow, ada Lara di bawah. Terus sudah kan, udah akhirnya. Terus tapi gue seneng karena Lara langsung ditaruh di dadaku sampai sejam lebih ya, sejam lebih deh kalau nggak salah, sampai akhir aku kecapean, aku bilang. Terus dia pinter gitu, langsung dia cari air susu ya, cari dada gitu kan. Terus udah aduh gue seneng banget gitu. Tapi gue lihat anaknya juga tenang gitu, nangisnya sebentar dan benar-benar enjoy gitu di dadaku gitu kan. Terus aku udah kecapean gitu ya, udah aduh suster katanya, aku bilang boleh nggak babynya ditidurin? Oke, udah kelar katanya. Udah, aku bilang gitu. Ya udah, aku boleh nggak tidur sebentar? Nggak boleh katanya gitu, kamu harus pulang.
Mampus deh gue. Udah harus langsung pulang. Tapi ya begitulah di Belanda. Kalau kamu nggak ada masalah, jadi kamu harus pulang. Jadi sejam. Jadi aku tuh setengah 4, jam 5. Pokoknya 2 jam abis lahiran aku udah langsung pulang ke rumah. Jadi ya udah, abis Lara ditaruh, Lara dimandiin gitu ya, dibersihin lagi, terus aku juga mandi, terus aku sarapan, aku langsung suruh pulang gitu. Padahal aku gila capeknya, minta ampun. Paling capek nih lahiran Lara ya, karena berasa banget ya, semua tenaga dikeluarin gitu. Ya udah, akhirnya aku mandi, sarapan. Jangan bayangin sarapannya bubur ayam ya. Sarapannya tuh cuma roti, dikasih apa namanya, dikasih ya ada ayam, ada keju, ada coklat gitu, ada jam gitu. Ya udah gitu aja sarapannya gitu. Terus bener-bener habis sarapan aku harus pulang karena ada yang mau lahiran lagi gitu. Jadi ya begitulah lahiran di Belanda. Kalau nggak ada masalah, jadi nggak bisa stay. Habis lahiran langsung pulang gitu. Kecuali kamu juga bisa sih, ada namanya kram hotel gitu. Jadi kayak hotel gitu, kamu harus bayar lagi, sewa lagi gitu kan, sewa kamar. Itu kamu bisa berapa hari yang kamu mau gitu kan. Tapi aku kan di rumah udah ada. Pas aku pulang kan aku udah ada suster juga yang di rumah akan ngurusin anak gitu. Di sini di Belanda memang gitu. Nah kebenaran asuransiku yang top A, jadi aku dapat 8 hari. Jadi 5 jam setiap hari selama 8 hari gitu. Jadi udah pas jam 6.45 ya. 6.45 atau ya hampir jam 7 pagi aku udah keluar dari rumah sakit dengan membawa Lara dengan sama suamiku aja. Cuma berdua, rasanya lega banget ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih anakku sudah lahir dengan selamat gitu ya. Walaupun tanpa tanpa painkiller gitu di usia 45 menjelang 45 gitu. Karena kan aku lahirnya Desember tanggal 6 ya, Lara lahirnya tanggal 20 November, jadi 2 minggu gitu. Aku bisa lahiran tetap punya tenaga untuk nge-push si baby gitu. Nah pas pulang ke rumah pada bingung, wah kau udah pulang gitu ya, si temanku yang 2 itu, si bule 2 itu. Udah pas aku pulang dan memang waktunya Tobi sekolah kan, jadi dia udah bangun tidur gitu. Pas bangun tidur gitu, kalau dia bingung, baby gitu. Ntar ada aku insert juga videonya ya, yang Tobi ngelihat adiknya lahir gitu kan, lucu banget. Iya. Oh sayangku. Eyes out. Yeah, Zai is out. This baby out. Dan dia bengong-bengong ke sekolah katanya, aku punya adikku sudah lahiran katanya gitu. Jadi udah pas pulang ke rumah, anak-anak bangun. Jadi anak-anak tuh nggak ngalamin maminya pergi gitu dari rumah gitu, sama papa nggak ada di rumah gitu. Tahu-tahu pulang bawa adik gitu. Surprise, kesannya kan kayak gitu ya. Terus ya udah, ya alhamdulillah banget gitu loh. Ya ntar kelihatan deh fotoku capeknya entah ampun gitu ya, tidak selelah. Karena waktu Tobi kan aku di rumah sakit 3 hari, waktu Kai 1 malam karena masalah juga dengan 2 baby itu. Terus karena Lara sehat alhamdulillah, jadi makanya langsung harus pulang ke rumah gitu. Terus ya udah, itulah teman-teman pengalamanku lahiran Lara di usia 45 menjelang 45 tanpa painkiller gitu. Jadi buat teman-teman yang belum punya anak, tetap semangat gitu ya, bahwa di atas 40 kalian masih bisa hamil, masih bisa lahiran normal, asal kitanya memang sehat dan jaga kesehatan banget gitu. Makan juga yang bagus, tidurnya yang cukup, dan jangan stres gitu. Makanya kita tuh nggak boleh itu stres, karena aku ngalamin banget susah hamil. Susah ya, karena waktu itu aku depresi banget pas pindah ke Belanda.
Makanya punya anak Tobi kan setelah menikah, usia pernikahan tuh 5 tahun gitu. Pokoknya yang utama tuh jangan stres gitu loh. Jadi pokoknya happy-happy aja gitu. Jadi yang pokoknya orang-orang yang toksik gitu loh, yang membawa hal-hal negatif, hempaskan aja say gitu kan. Ini lagi musim gugur, kayak daun-daun tuh yang kering, hempaskan aja. Kedua, udah utama makanan yang sehat gitu. Sama ya, itu juga penting ya untuk nambah daya tahan. Terus yang udah pasti sih harus juga periksa kurang vitamin apa. Karena waktu awal aku mau hamil, aku juga periksa ya, aku kurang vitamin apa. Dan ya banyak wanita Indonesia tuh kurang vitamin D, sama kurang zat besi, sama kalsium. Nah itu utama banget. Nah 3 itu juga aku masih minum sampai sekarang gitu. Karena ya memang kita kekurangan zat besi sama kalsium ya. Jadi ya begitu. Jadi teman-teman tetap semangat. Yang usia 40 tahun ke atas belum punya anak, berusahalah sekuat tenaga. Karena kalau kita nggak ada usaha, doa doang juga nggak berguna ya. Kalau kita cuma usaha doang nggak berdoa juga percuma. Menurutku ya, ini semua versiku ya teman-teman gitu. Karena berdoa dan berusaha itu sangat penting, sangat berkaitan berdua. Karena aku percaya semua juga sudah ditakdirkan sama Allah ya, sama Tuhan gitu. Manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Bener gak sih? Yang penting kita sih, kalau aku selalu berusaha semaksimal mungkin. Sampai, kalau aku bilang sama suamiku, kita harus berusaha sampai titik darah penghabisan. Karena aku juga dulu gitu, waktu nggak punya anak, aku bilang coba yang ini, coba yang itu. Kalau semua jalan udah nggak bisa, berarti memang bukan rezeki kita punya anak gitu. Tapi alhamdulillah ya Allah, terima kasih banget aku dikasih anak 3 ya gitu. Kalau nggak hilang 1 sih 4 ya. Kepengennya sih punya banyak anak, cuman kan usia juga kita harus pikir ya. Kan mendidik anak itu kan jauh juga lebih penting ya. Menurutku ya, jangan lahiran tapi ya punya anak tapi nggak bisa mendidik juga percuma gitu. Karena menurutku banyak juga orang tua yang nggak siap jadi orang tua. Itu sih yang aku lihat. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku, sharing aku, pengalamanku melahirkan anak ketiga. Nah terus next video aku mau sharing bagaimana merencanakan atau bagaimana program mendapatkan anak perempuan. Menarik kan? Jadi jangan dilewatkan video yang akan datang ya. Jadi tunggu video berikutnya. Dah, thank you for all your support ya. Thank you, bye bye. Mwah.